Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nisa Nur Azizah, Prodi PAI, semester 6D, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama IAINU Kebumen. Nah, kemarin kan di video YouTube pertama saya sudah membahas mengenai PTK. Nah, untuk video selanjutnya, video hari ini saya akan membahas mengenai PTK, kemudian ada supervisi dan apa sih hubungannya antara PTK dan supervisi. Di video pertama saya sudah mengupload mengenai PTK. Nah, untuk kalian yang belum mengetahui atau paham mengenai PTK, nanti di link deskripsi saya kasih link mengenai PTK. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai hubungan antara PTK dan supervisi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PTK. Nah, kita ketahui bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, faktor guru itu merupakan faktor dominan yang sangat penting. Nah, dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, kemampuan guru saat proses pembelajaran di kelas atau di sekolah itu harus ditingkatkan. Nah, berbagai upaya untuk meningkatkan mutu guru memang sudah banyak dilakukan, termasuk juga dalam peningkatan status dan kesejahteraan. Nah, salah satu upaya atau strategi dalam meningkatkan mutu guru adalah dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan non-pembelajaran secara profesional dan kolaboratif, yaitu melewati penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai supervisi. Nah, supervisi itu berasal dari kata bahasa Inggris atau supervision. Nah, berasal dari dua kata yaitu super dan visi. Super itu memiliki arti atas dan vision itu memiliki arti meninjau atau melihat. Nah, menurut Purwanto, supervisi itu adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Nah, tujuan supervisi pendidikan itu pastinya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Namun keduanya itu inti dari tujuan tersebut untuk agar tercapainya perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar pada khususnya. Nah, untuk fungsi supervisi sendiri itu untuk pertama mengkoordinir semua usaha sekolah, kemudian melengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulir usaha-usaha yang kreatif, kemudian memberikan fasilitas dan penilaian yang kontinu, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan yang terakhir itu mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru. Nah, kemudian untuk bagaimana sih teknik-teknik saat supervisi itu ada dua. Pertama itu teknik perseorangan. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan mengadakan kunjungan kelas, yaitu seorang kepala sekolah bisa survei langsung ke kelas. Kemudian mengadakan kunjungan observasi. Nah, guru-guru dilakukan mengadakan kunjungan observasi ke sekolah lain atau ke guru lain saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problema yang dialami siswa. Nah, yang terakhir itu membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Kemudian yang teknik kelompok bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan atau rapat atau bisa dikatakan meeting, kemudian mengadakan diskusi kelompok, grup, kemudian mengadakan penataran. Nah, teknik supervisi tersebut merupakan hal yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian metodenya itu ada dua, metode secara langsung dan metode secara tak langsung. Nah, metode secara langsung itu adalah
alat yang digunakan mengenai sasaran supervisi, dan yang tidak langsung itu mempergunakan berbagai alat perantara atau media. Nah, dalam pelaksanaan supervisi itu pastinya dengan cara yang demokratis, harusnya dengan cara yang demokratis, yaitu dengan pengawasan dijalankan secara gotong royong atau kooperatif, tidak di tangan seorang raja, yaitu kepala sekolah. Nah, pada intinya kepala sekolah melakukan supervisi itu juga harus diketahui oleh semua petugas, ya, yang dijalankan itu secara terang-terangan atau tidak sembunyi-sembunyi. Nah, sehingga pengawasan tersebut itu harus dijalankan secara kontinu dan bersifat tuturi handayani atau bersifat pembimbing seperti dikehendaki oleh pemerintah kita. Sehingga jadi kepala sekolah itu harus mengetahui bagaimana guru itu saat melakukan proses pembelajaran. Itu apa sih hubungan antara PTK dan supervisi? Nah, pada intinya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu mempengaruhi PTK guru. Kepala sekolah mempunyai wewenangan lebih dalam visi misinya, yaitu salah satunya itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran tersebut, kepala sekolah dibantu oleh seorang guru. Nah, guru itu adalah guru yang memproses pembelajaran saat di kelas, sehingga hubungannya itu guru dan kepala sekolah itu saling kolaborasi atau saling berkomunikasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Sehingga apabila di dalam kelas itu terdapat permasalahan-permasalahan, maka guru tersebut juga harus bertanggung jawab untuk bagaimana menemukan solusi masalah tersebut, yaitu salah satu caranya dengan penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian setelah penelitian tindakan kelas dilakukan oleh guru, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dan guru tersebut saling keterkaitan dan saling komunikasi atau saling berkoordinasi, seperti itu. Tadi itu adalah penjelasan mengenai PTK yang sudah saya jelaskan di video pertama saya. Kemudian saya sudah menjelaskan supervisi, dan yang terakhir itu bagaimana sih hubungan antara supervisi dan PTK. Untuk video kali ini mohon maaf apabila banyak salah tutur kata, sikap, perbuatan maupun yang tidak berkenan di kalian. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.